Ya, shalom. Ya, saya Angel Ningsi. Saya akan membawakan materi tentang mendampingi anak kecanduan game dan internet. Kita masuk ke materi. Berbicara mengenai konseling pada anak dengan masalah kecanduan game dan internet, kita bisa melihat satu hal di sini, yaitu tidak ada jalan pintas di dalam mengatasi masalah game dan internet, apalagi sudah kecanduan. Nah, kecanduan itu apa sih? Kecanduan itu sendiri berarti ada sesuatu yang sudah terikat begitu dalam. Mari kita lihat efek kecanduan game online pada otak. Salah satu efek dari terlalu sering bermain game online adalah kecanduan. Kondisi ini dikenal sebagai gaming disorder. Saat seseorang mengalami gaming disorder, maka perubahan fungsional dan struktural dalam sistem saraf, terutama pada sistem yang mengatur perasaan senang, belajar, dan motivasi. Penelitian menunjukkan bahwa jalur yang ada di otak depan, tepatnya neurotransmitter yang menghasilkan dopamin, menjadi aktif ketika seseorang bermain video game. Nah, reaksi ini sama seperti orang yang menggunakan obat-obatan seperti heroin. Pada pecandu game online, mereka mengalami peningkatan dopamin 2 kali lipat. Sedangkan pada pengguna heroin, kokain, atau amfetamin, peningkatan dopamin terjadi 10 kali lipat. Kita masuk ke poin yang pertama, teknologi dan komunikasi. Dari perkembangan hardware dan software yang semakin canggih sekarang ini, di satu pihak ini akan sangat positif untuk perkembangan pengetahuan dan informasi. Namun, di lain pihak, dampak negatif yang ditimbulkan juga sangat besar. Kita tidak dapat membendung perkembangan teknologi tersebut, dan perkembangan teknologi dan informasi akan begitu mempengaruhi lifestyle kita. Mari kita lihat ciri-ciri kecanduan game itu seperti apa, dan ini menurut Siregar. Seseorang dikatakan mengalami kecanduan game atau game addiction apabila memenuhi beberapa kriteria dengan ciri-ciri sebagai berikut, dan ini menurut Siregar ya. Yang pertama, preokupasi dalam bermain game, termasuk di dalamnya bermain kembali walaupun sudah pernah dimainkan dan berencana untuk bermain ke tahap selanjutnya. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk bermain game meningkat seiring berjalannya waktu guna mencapai kepuasan dirinya. Dan yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengobrol, menghindari ataupun berhenti bermain game. Dan yang keempat, merasa resah, marah, gelisah ketika berusaha untuk menghentikan permainan. Dan yang kelima yaitu bermain game merupakan salah satu cara untuk menghindar dari masalah ataupun perasaan bersalah, helplessness, kecemasan, dan depresi. Dan yang keenam, setelah selesai bermain, kembali memainkannya kembali kepada hari lain untuk membuat progres yang lebih baik atau mendapatkan skor lebih tinggi, dan ini sering terjadi ya. Dan yang ketujuh, berbohong pada anggota keluarga, terapis ataupun orang lain yang terlibat ketika individu ingin bermain. Berkaitan dengan tindakan ilegal seperti mencuri, butuh uang untuk bermain game. Dan yang kesembilan, kehilangan hubungan yang signifikan seperti pekerjaan, pendidikan, ataupun kesempatan karir karena bermain game. Dan yang ke-10, membutuhkan orang lain dalam mengatur keuangannya untuk meringankan bebannya dalam mengatur keuangannya disebabkan oleh bermain game. Dan yang ke-11, menghabiskan waktu lebih dari
35 jam per minggu untuk bermain. Dan kriteria game addiction terpenuhi paling sedikit dalam waktu 6 bulan. Nah, sekarang kita lihat pengaruh dan dampak game pada anak. Yang pertama, itu pada minat bacanya. Pada minat bacanya mulai menurun dan mulai tidak fokus. Kemudian, gangguan kesehatan seperti pada saraf otaknya, penurunan prestasi akademik di sekolah, nilai moral terpengaruhi, pergaulan juga terpengaruhi, serta pemborosan uang untuk hal yang tidak penting. Ya, sekarang kita lihat dari cara mengatasi anak kecanduan game. Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk mengatasi kecanduan game pada anak. Yang pertama itu, jelaskan bahwa kehidupan nyata lebih penting dibandingkan game yang mereka mainkan. Dan yang kedua, tetapkan batasan waktu anak untuk bermain game. Ketiga, dampingi anak saat bermain game. Dan yang keempat, ajak dan kenalkan anak untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kelima, tetapkan konsekuensi jika aturan tidak ditaati. Kemudian yang keenam, berikan game sebagai reward. Yang ketujuh, ajak anak berdiskusi tentang masa depan. Di dalam pelayanan, kita bukan hanya perlu mengetahui masalah psikologi anak, tapi juga kebutuhan dan hal yang membuat mereka begitu terpikat. Dan jika kita melarang mereka bermain game, kita perlu melihat game seperti apa yang sedang dimainkan anak-anak pada saat ini. Kadangkala kita tidak mengetahui perkembangan teknologi, sehingga anak-anak sering mengatakan, "Mama dan Papa tidak tahu sih betapa serunya bermain game." Nah, dan jika berbicara mengenai konseling bagi anak yang sudah kecanduan, sebetulnya bukan dimulai dari si anak yang kecanduan, akan tetapi dimulai dari keluarganya. Jika keluarga atau orang tua tidak beres di dalam rumah, maka anak akan keluar mencari hal-hal yang memberi perhatian padanya. Dan ya, itu termasuk game. Dan dapat terlibat pergaulan yang buruk seperti ya bisa narkoba dan termasuk bermain game. Nah, apa sih hal penting yang perlu diketahui oleh orang tua? Nah, di sini saya mengambil yaitu komunikasi. Komunikasi yang bersifat tatap muka, ngobrol bersama, yang disertai dengan beragam ekspresi wajah, candaria, sentuhan, belayan, dan pelukan akan memberi arti tersendiri dan mengandung sejuta makna bagi pasangan dan anak. Jika tidak, itu akan diambil alih oleh media atau game. Jadi mereka lebih memilih untuk bermain game dibandingkan untuk melihat keluarga si anak yang tidak beres. Nah, dan anak lebih menuruti dan mendengarkan media tersebut daripada orang tuanya, dan ini sangat jelas ya. Kemudian berbicara tentang sikap, itu berhubungan dengan nilai-nilai yang kita pegang sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak akan begitu sensitif walaupun tidak melihat kita berbicara, tidak melihat orang tuanya berbicara, tetapi lewat sikap hidup orang tuanya atau orang di sekitarnya, kita sudah tahu mengkomunikasikan sesuatu pada anak. Anak-anak sudah tahu kalau sebenarnya mereka seperti apa sebelum mereka berbicara.
Jika hidup kita tidak taat kepada Tuhan, anak-anak sekalipun tidak melihat kita berbicara, mereka sudah melihat cara hidup dan sikap hidup. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi tindakan dan kata-kata yang kita keluarkan itu harus sesuai. Orang tua harus memegang dasar firman Tuhan, dan saya mengambil ini di Ulangan 6 ayat 6-9. Karena akan sangat menolong orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Itu sesuai dengan firman Tuhan ya. Mari kita lihat 5 poin orang tua versus game atau media. Yang pertama, media atau game tidak dapat menyebut nama anak kita dan memberi perhatian secara pribadi kepada mereka. Kemudian game tidak dapat memangku anak kita. Kemudian media tidak bisa memeluk anak kita, tidak bisa membacakan buku cerita sebelum mereka tidur. Keempat, media atau game tidak pernah mendengarkan anak kita. Kita diberikan anugerah untuk bisa mendengarkan curhatan anak kita. Yang kelima, media atau game tidak bisa menaikkan anak ke tempat tidur dan mengajaknya berdoa. Sekarang kita masuk dalam penyebab kecanduan game pada anak. Yang pertama, kelalaian mengawasi anak. Kedua, kurangnya kasih sayang orang tua kepada anak. Tiga, kurangnya waktu orang tua bermain bersama anak. Empat, itu faktor teman dari anak-anak atau mengikuti tren atau zaman. Yang keenam, orang tua memberi fasilitas gadget pada anak sejak kecil. Games menawarkan hal-hal yang menarik dan seru. Kemudian orang tua pecandu game. Orang tua tidak menetapkan waktu bermain game pada anak. Orang tua tidak mengawasi anak saat mereka bermain game. Yang ke-11 yaitu kurangnya pendidikan atau wawasan orang tua. Dan yang ke-12, orang tua cuek kepada anaknya. Ke-13, orang tua sibuk bekerja atau pelayanan. Dan yang ke-14, ada kebanggaan dari orang tuanya sendiri dapat memberikan gadget dan game yang berbayar kepada si anak. Kemudian yang ke-15, faktor pandemi COVID-19, dan itu yang kita lihat pada masa sekarang ya. Nah, sekarang kita lihat solusi mengatasi anak kecanduan game. Yang pertama, orang tua harus mengawasi anak. Kedua, orang tua memberi kasih sayang kepada anak. Ketiga, orang tua menyediakan waktu bermain bersama anak. Pemilihan teman yang tepat bagi anak. Memberi pemahaman atau edukasi mengenai game yang bermanfaat. Memfasilitasi gadget dan game sesuai usia anak. Yang ketujuh, memberikan substitusi permainan yang lain selain dari game tersebut. Kemudian orang tua harus memberi teladan yang baik bagi anaknya. Ke-9, orang tua tetapkan waktu bermain game untuk anak. 10, orang tua mengawasi anak saat bermain game. Ke-11, orang tua harus memiliki pengetahuan atau wawasan mengenai game. Ke-12, orang tua memberikan perhatian pada anak. Ke-13, mengurangi pekerjaan atau pelayanannya sehingga ia punya waktu untuk bermain bersama anak-anak. Kemudian 14, orang tua harus memiliki konsep yang benar tentang kebanggaannya. Ke-15, pendampingan orang tua kepada anak. Nah, mari kita lihat kesimpulan dari materi kita. Yang saya ambil yaitu kesimpulannya, waktu orang tua untuk anak adalah hal yang penting dalam mendampingi anak-anak kecanduan game. Dan juga orang tua harus memiliki hati yang sabar dalam mendampingi anak-anak yang kecanduan game. Karena
Kita tahu pengertian dari kecanduan tersebut adalah sesuatu yang sudah terikat dan itu akan susah untuk kita lepaskan. Sehingga sangat penting kesabaran dalam diri orang tua dalam mendampingi anak-anaknya yang kecanduan game. Ya, jadi itu materi yang saya bawakan tentang mendampingi anak kecanduan game dan internet. Sekian dan terima kasih.